بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد. Alhamdulillah, puja dan puji syukur adalah kita haturkan, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat keimanan dan keislaman, sehingga pada sore hari ini kita bisa dan masih dalam keadaan iman dan Islam. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan Al-Quran, disampaikan Al-Quran kepada beliau, dan pada sore hari ini kita masih menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sehingga mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan sedikit banyak membahas tentang tafsir surat Al-Baqarah ayat 40. Namun sebelumnya marilah kita baca ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun, yang artinya kurang lebih, ya Bani Israil, wahai Bani Israil, Udhkuru, ingatlah kalian semua, ni'mati allati, nikmat yang telah, nikmatku, allati yang an'amtu 'alaikum, yang telah aku berikan kepadamu, wa aufu bi'ahdi, dan tepatilah janjimu kepadaku, ufi bi'ahdikum, niscaya akan kupenuhi janjiku kepadamu, wa iyaya farhabun, dan hendaklah kepadaku engkau takut. Jadi ayat ini berkaitan tentang salah satu bangsa yang ada di dunia ini, yaitu adalah Bani Israil. Sangat banyak cerita yang ada di dalam Al-Quran mengenai tentang Bani Israil. Bahkan diutus kepada Bani Israil ribuan nabi-nabi. Nabi yang dilahirkan di kalangan Bani Israil banyak yang ternyata dibunuh oleh kaumnya sendiri. Di dalam surat Ali Imran dijelaskan seperti itu. Dan ini adalah berkaitan tentang keingkaran yang dilakukan oleh kaum dari Bani Israil ini setelah mereka mendapatkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita insya Allah akan membahas nikmat apa saja yang telah diberikan oleh Allah kepada Bani Israil yang tidak diberikan kepada selain dari Bani Israil. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa nikmat pertama adalah Allah telah menyelamatkan Bani Israil dengan diutuskan Musa dari penyembelihan yang dilakukan oleh Fir'aun saat itu. Wa idh najjaynakum min
Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun, yasumunakum su'al azab. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak perempuanmu. Kemudian setelah selamat dari Fir'aun, nikmat yang dianugerahkan kepada Bani Israel apa? Tentang selamatnya Bani Israel dari kejaran tentara Fir'aun. Itu adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika telah jauh dari Fir'aun, kena Laut Merah buntu, akhirnya Allah menyelamatkan kembali dengan terbelahnya Laut Merah. Itu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel saat itu. Kemudian Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa yang dijadikan sebagai petunjuk, sehingga barang siapa yang menjadikan Taurat saat itu sebagai petunjuk satu-satunya, maka pasti yang mengikuti Nabi Musa dan mengikuti petunjuknya pasti mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah juga telah menyelamatkan Bani Israel dari penyesatan yang dilakukan oleh Samiri, atau kisah tentang anak sapi yang ada di surat Toha di juz 16. Saat itu Nabi Musa datang meluruskan kembali akidah daripada Bani Israel ini. Jadi kenikmatan sesungguhnya saat itu adalah bagaimana Bani Israel bisa tetap merasakan nikmatnya iman dan Islam. Kemudian saat itu, karena yang namanya Bani Israel adalah salah satu bangsa yang paling rewel, Bani Israel melobi kepada Nabi Musa, wahai Musa, qala rabbi arini anzur ilaik, wahai Musa, kata kaumnya kepada Nabi Musa, izinkanlah aku untuk melihat Tuhanmu, kata Bani Israel kepada Nabi Musa. Ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 56, bisa dilihat sendiri. Wa in qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallah. Kami tidak akan beriman kepadamu sehingga engkau menunjukkan Allah langsung kepadaku. Kata Bani Israel seperti itu. Ditantang. Wah. Jadi makhluk yang serba terbatas ingin bisa melihat zat yang benar yang menciptakan alam semesta ini. Akhirnya wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu kamu disambar langsung, yang namanya Bani Israel saat itu disambar oleh halilintar. Sedangkan kamu menyaksikannya. Setelah itu kami tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Habis itu mereka ketika disambar oleh halilintar, seluruh Bani Israel saat itu meninggal. Habis itu apa? Kata Allah, tsumma ba'atsnakum, kemudian kami membangkitkan kamu, dihidupkan oleh Allah sebagai bukti. Nih, ternyata mereka setelah dihidupkan pun tetap ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma ba'atsnakum min ba'dikum, setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati supaya kamu bersyukur. Jadi ketika dibangkitkan harusnya tambah keimanannya bahwa saya telah merasakan kematian gitu. Tapi ternyata lambat laun ingkar lagi seperti itu. Kemudian Bani Israel juga telah diberikan anugerah berupa penaungan awan selama 40 tahun. Bayangkan saja. Jadi ketika keluar dari Mesir, setelah sukses menyeberangi Laut Merah antara Syam dan Mesir, Allah menghukum Bani Israel itu tadi
Tapi pas waktu dihukum itu masih dikasih berupa kenikmatan, dinaungi oleh awan selama 40 tahun. Itu nikmat, apalagi itu udah di gurun pasir tapi ternyata dinaungin awan terus selama 40 tahun. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama, kata Allah, wa dhallalna, dan kami naungi kamu dengan awan, wa anzalna, dan kami turunkan kepadamu manna wassalwa. Yang namanya manna itu semacam minuman yang rasanya manis seperti madu, tapi itu tanpa usaha, dengan sedikit usaha bisa mendapatkan minuman tersebut. Sedangkan salwa itu adalah burung gemuk gitu kan, burung seperti burung dara gemuk, tanpa kita kasih makan burungnya datang. Untuk apa? Supaya bisa kita makan saat itu. Itu udah anugerah yang diberikan Allah kepada Bani Israel. Tapi ternyata muncul lagi keingkaran. Nah, kemudian saat itu anugerah minuman makanan manna dan salwa telah. Dan ketika saat itu Nabi Musa diikuti oleh 12 kabilah atau suku yang beriman kepada Allah saat itu, Allah memberikan bermukjizat kepada Nabi Musa untuk memukul batu dengan tongkatnya, lalu terpancarlah 12 mata air. Qad 'alima kullu unasin masyraba. Mereka tahu di mana mereka harus minum. Jadi ada batu dipukul keluar air. Jadi itu melihat di mata kepala sendiri. Tapi akhirnya pada zaman Nabi Muhammad ayat ini kan turun. Jadi kaum Yahudi yang ada pada zaman Nabi Muhammad mendapatkan seruan, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru, ingatlah kamu nikmat yang telah kami berikan, aku berikan kepadamu dahulu. Ingatlah, supaya apa? Supaya beriman kepada Al-Quran. Tapi ternyata 3 kabilah, 3 Bani Yahudi yang ada di Madinah semuanya berkhianat satu persatu. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada sore hari ini, hendaknya kita bersyukur atas karunia yang Allah berikan, yakni khususnya karunia iman, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga dengan nikmat itu kita bisa beramal sholih. Dengan nikmat itu kita hendaknya bisa memaksimalkan penghambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga menjauhi segala larangan-larangannya. Kemudian pada bulan Rajab yang mulia ini, marilah kita tingkatkan ubudiyah kita dengan berbanyak tilawah, berpuasa dan juga bersedekah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita di bulan Rajab ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada kita untuk bisa menyambut bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.